Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Innovation namanya. Di sini kami akan mempresentasikan ide kami nih untuk pengerjaan proyek dari mata kuliah Sustainability. Nah, judulnya itu adalah edukasi penggunaan wadah pribadi untuk mendukung pengurangan sampah di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Nah, di sini anggota kelompok kami ya, ada Abdullah Ahmad Yusuf, NIM 188, Nathan Pasyatala, NIM 186, Ahmad Fauzan Putra, NIM 187, Dilan Gregory Tondang, NIM 184, dan saya sendiri, Brenzeko Alexander, NIM 189. Nah, di sini tema yang kita ambil dari 3 pilihan tema itu, salah satunya adalah edukasi untuk kesadaran lingkungan mahasiswa dan karyawan kampus. Nah, di sini ada maknanya nih kalau kalian lihat di gambarnya itu ada ya seseorang yang mengkampanyekan untuk menggunakan wadah pribadi nih gitu ibaratnya. Nah, kami memang ingin memberikan edukasi untuk mahasiswa maupun karyawan kampus, intinya warga di kampus gitu ya, untuk menggunakan wadah pribadi khususnya untuk makan gitu ya, karena itu akan mengurangi sampah yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Nathan untuk misalnya alasan kita memilih, bukti-bukti foto karena apa kita perlu adakan edukasi ini. Selamat nonton. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana kebiasaan mahasiswa dan staf dalam membawa wadah pribadi untuk makanan dan minuman di kampus. Yang kedua, apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan penggunaan wadah pribadi di lingkungan kampus. Dan yang ketiga, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam upaya edukasi dan fasilitas terkait pengurangan sampah di lingkungan kampus ITB Jatinangor. Kemudian ini ada bukti yang kami dapatkan. Yang pertama ada sampah di Koika yang dari kiri, kemudian di tengah ada sampah di GKU2 dan di kanan ada sampah di asrama. Di situ menunjukkan bahwa sampah-sampahnya sudah penuh dan ada beberapa yang berserakan. Sampah penyebab penyakit dengan tempat penampungan yang selalu penuh menjadi perhatian utama kami dalam meningkatkan edukasi pengurangan produksi sampah. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang kami pakai di sini ada survei dan wawancara. Survei bertujuan untuk menunjukkan gambar perspektif mahasiswa ITB Jatinangor terkait penggunaan alat makan sekali pakai dan fasilitas kebersihan dalam lingkungan kampus. Kemudian ada wawancara dilakukan untuk lebih mendalami terkait dampak sampah alat makan sekali pakai dengan mengumpulkan data melalui pihak-pihak terkait. Yang di sini kami mewawancarai 3 pihak, yaitu mahasiswa, penjual, dan pengelola sampah. Survei. Di sini ditambahkan rangkuman dari data yang kami dapatkan dari survei. Di sini kami menarik beberapa kesimpulan. Dapat diketahui bahwa alasan sebagian besar responden untuk tidak membawa alat makan pribadi adalah antara malas atau tidak praktis. Ini artinya para responden belum menganggap hal ini penting atau tidak memiliki motivasi untuk melakukannya. Di sini kita mendapatkan petunjuk sebagai untuk solusi yang akan kami tawarkan. Di sini kami harus melakukan suatu cara untuk memotivasi para responden atau juga untuk menemukan satu hal atau memberikan informasi agar mereka mulai menganggap bahwa ini cukup penting atau cukup berdampak. Dari sini juga dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa kebersihan memiliki pengaruh terhadap produktivitas mereka. Namun seperti itu belum menjadi alasan yang cukup bagi mereka untuk mulai membawa alat makan pribadi. Mungkin belum menemukan koneksi terhadap atau belum merasakan dampak antara alat makan pribadi tersebut dan kebersihan. Dan juga memiliki persepsi mereka juga memiliki persepsi bahwa kebersihan di kampus masih bisa ditingkatkan. Berikut ditampilkan juga data-data tersebut dalam bentuk pie chart. Baiklah, lanjut ke bagian wawancara mahasiswa. Di sini kami mewawancarai 3 mahasiswa. Yang pertama Rama, NIM 203. Pertanyaannya itu kurang lebih seputar apakah sudah menggunakan wadah pribadi, terus kalau tidak alasannya apa, kendalanya kenapa, lalu apakah fasilitas dari kampus itu mendukung, lalu yang terakhir itu adalah saran mereka tuh apa. Yang pertama ini, apakah Anda sudah menggunakan wadah pribadi seperti botol minum, kotak makanan, atau alat makan sendiri saat berada di kampus? Jelaskan alasannya. Jawabannya itu dari Rama, tidak, karena malas beli. Saya lebih sering membeli botol minum plastik dan juga makanan dari kantin. Terus yang kedua ini, seberapa sering Anda menggunakan
wadah pribadi dibandingkan menggunakan produk sekali pakai di kampus? Jawabannya itu untuk Rama memang tidak pernah sama sekali. Dan yang ketiga, apa kendala yang Anda alami dalam membawa atau menggunakan wadah pribadi di kampus? Kendalanya itu memenuhkan isi tas. Lalu yang keempat, menurut Anda apakah kampus sudah menyediakan fasilitas yang mendukung penggunaan wadah pribadi? Nah, bagi Rama sendiri kurang karena tidak ada area mencuci wadah. Ya, memang kalau di kampus ITB Jatinangor ini seperti yang sudah kami teliti, kami lihat, dan juga kami sebagai mahasiswa memang tidak ada area mencuci wadah, adanya wastafel ya. Kalau misalnya mencuci di wastafel itu kan bekas-bekas makanannya jadi tertumpuk dan tidak bersih. Nah, jadi mempersulit bagi Rama ya kan, kalau membawa wadah pribadi akan lebih efektif apabila wadah pribadi itu sudah disediakan dari pihak kampus. Nah, ini seperti yang sudah dilakukan dari American University. Jadi di setiap kantinnya itu sudah disediakan wadah pribadi. Jadi kita tidak memakai wadah sekali pakai yang kita buang. Jadi wadahnya itu akan dikembalikan ke tempat yang kita beli makanannya. Jadi itu mengurangi sampah yang ada. Nah, itu salah satu studi literatur kami ya, American University, penggunaan wadah pribadi di kampus-kampusnya. Untuk tempat review water itu kalau untuk ITB Jatinangor itu sudah cukup baik, memang sudah ada ya kata Rama, dan di sini menurut saya masih bisa diperbanyak lagi. Jadi memang di beberapa titik perlu dilakukan tadi review water itu perlu diperbanyak. Dan yang kelima ini, apa saran Anda agar lebih banyak mahasiswa menggunakan wadah pribadi di kampus? Sarannya itu adalah dari kesadaran diri dan perlu ditanamkan edukasinya yang kuat, serta implementasi untuk membiasakannya. Nah, ini sebenarnya kalau yang berdasarkan penelitian dari kami dan berdasarkan data yang ada, memang di bagian pengenalan mahasiswa baru ya, saat kita pertama kali masuk ITB itu sudah ada edukasinya ya memang. Tapi di sini ada permasalahannya nih, saya tunjukkan. Nah, di sini kalau kalian ini ingat ya, di saat pengenalan mahasiswa baru itu tepatnya di tanggal 2 Agustus tahun 2024 di EduNext itu ada kampanye dari pihak kampus sendiri untuk menggunakan tumbler ya. Jadi bisa dilihat lakukan pengurangan timbunan sampah di kampus asrama dan lingkungan ITB dalam setiap kegiatan. Dan sini kayak menggunakan tumbler bukan botol minum plastik, hemat energi dan lain sebagainya ya. Nah, dari analisis yang kami lakukan ya memang baik. Namun seperti halnya di refill water juga sudah dikatakan untuk tidak menggunakan botol plastik, untuk menggunakan tumbler. Tapi masih banyak yang menggunakan botol plastik dan tidak diingatkan dan tidak ada regulasi yang kuat gitu dari pihak kampus. Dan juga untuk kampanye menggunakan wadah pribadi bekal untuk makan sendiri, bukan untuk minum ya, untuk makan sendiri itu tidak ada bahkan. Dan itulah menjadi permasalahan yang seharusnya itu disosialisasikan, diberikan edukasi gitu loh dari pihak kampus. Yang manfaatnya apa kalau misalnya disosialisasikan? Bukan hanya pada mengurangi limbah plastik, tapi juga mendukung gaya hidup sehat dari mahasiswa itu sendiri. Nah ya, tanpa adanya edukasi dan contoh nyata dari pihak kampus, mahasiswa cenderung kurang tergerak untuk mengadopsi kebiasaan tersebut secara konsisten. Nah, lanjut ke orang yang kedua yang kita wawancarai, yaitu Ega Lutfi Rais dengan NIM 209. Pertanyaannya ini ada 4. Pertama, bagaimana Anda menilai kondisi kebersihan lingkungan dan sanitasi di area kampus ITB Jatinangor saat ini? Jawaban beliau ini adalah cukup baik, namun saya masih menemukan beberapa area yang jarang untuk dibersihkan seperti toilet GKU 2, meja-meja di kantin, penampungan sampah di sekitar kantin hingga menumpuk ya. Dan ini memang dari pihak mahasiswa sendiri juga banyak yang mengeluhkan itu, terutama di kuesioner yang kami berikan ya. Memang sampah-sampahnya itu menumpuk biasanya, apalagi di jam istirahat makan ya, di sekitar GKU 2 khususnya. Lalu yang kedua ini, apakah Anda merasa penggunaan wadah pribadi dapat berdampak positif pada kebersihan lingkungan kampus? Kalau jika iya, mengapa? Sudah, karena mengurangi sampah plastik. Oleh karena itu, biasanya saya membawa bekal pribadi atau membeli makanan di luar tanpa menggunakan plastik.
Jadi EGA sendiri sudah menerapkan untuk menggunakan wadah pribadi. Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan oleh kampus untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui pengurangan sampah sekali pakai. Dari EGA sendiri mengatakan penyuluhan dan sosialisasi. Kurang lebih sama sih yang seperti yang kami lakukan. Ya. Yang keempat ini, menurut Anda, seberapa besar peran mahasiswa dalam menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan kampus? EGA sendiri mengatakan belum sampai ke titik yang diharapkan, karena sampai sekarang kita masih bisa melihat mahasiswa atau mahasiswi yang membuang sampah itu tidak pada tempatnya atau sembarangan. Baiklah, ini wawancara untuk orang yang terakhir, yaitu Ibrahim Feliza Rizky Pramana. Ya, di sini NIM-nya 207. Pertanyaannya itu ada 4. Pertama, menurut Anda, apakah kampus sudah cukup memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pentingnya mengurangi sampah sekali pakai? Jika belum, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, Ibrahim sendiri mengatakan, menurut saya kampus sendiri memang pernah memberikan edukasi dalam menjaga kebersihan. Ya, seperti tadi tuh, di PMB juga udah pernah. Namun praktiknya itu kurang dijelaskan. Hanya yang ditonjolkan membuang sampah ke tempatnya saja, tanda kutip ya. Hal ini akan lebih baik jika pihak kampus memberikan contoh implementasi dan menetapkan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan. Itu cukup menarik sih. Dan sebenarnya perlu dilakukan juga agar semuanya tertib ya. Dan kedua ini, bentuk edukasi apa yang menurut Anda paling efektif untuk menanamkan kesadaran mengurangi sampah sekali pakai? Nah, menurut Ibrahim sendiri, poster dan mempublikasikannya ke media sosial. Dan ini kami akan lakukan, ya, karena dari kuesioner juga paling banyak meminta untuk membuat poster. Yang ketiga, bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk melibatkan mahasiswa dalam kampanye pengurangan sampah sekali pakai? Ibrahim mengatakan ini menarik ya idenya, dengan menetapkan kegiatan lingkungan seperti hari bawa bekal bersama. Jadi ya siswa itu diberikan satu hari untuk membawa bekalnya sendiri dengan menggunakan wadah pribadinya, dan itu akan tentu mengurangi sampah yang ada, walaupun cuma satu hari tapi dampaknya pasti akan besar. Dan yang terakhir, apakah Anda bersedia menjadi bagian dari program atau komunitas yang mendukung pengurangan sampah sekali pakai? Jika ya, apa motivasi Anda? Nah, bersedia karena saya juga ingin lingkungan kampus ITB Jatinangor yang saya tempati saat ini memiliki kebersihan yang membuat saya nyaman. Jadi memang produktivitas dari mahasiswa tentu akan dipengaruhi juga dari halnya kenyamanannya mereka dalam menggunakan fasilitas. Kalau fasilitasnya kotor, tidak bersih, tentu tidak membuatnya nyaman dan produktivitasnya berkurang. Seperti itu. Lanjut lagi ke Ayus. Kemudian ada wawancara terhadap ibu pemilik kantin. Di sini kami bagi pertanyaan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama mengenai keadaan lingkungan di GKU2 secara umum. Yang kedua mengenai alat makan pribadi yang dibawa oleh warga kampus ITB Jatinangor. Dan yang ketiga mengenai fasilitas di GKU2 apakah sudah menunjang untuk kebersihan kantin. Dari pertanyaan pertama, kita dapat melihat bahwa keadaan lingkungan yang ada di GKU2 sudah tergolong cukup baik menurut ibu kantin. Hal ini juga berpengaruh terhadap penjualan toko, oleh karena itu selalu dibersihkan baik dari staf ITB maupun anggota ibu pemilik kantin. Kemudian pertanyaan ketiga, seberapa sering ibu melihat mahasiswa atau siswi membawa alat makan pribadi? Di sini yang menjadi permasalahan utama hanya sekitar 20% mahasiswa yang membawa alat makan pribadi. Hal ini tidak hanya memperbanyak sampah dan juga mengotori lingkungan, namun juga merugikan toko. Karena toko harus membeli lunchbox, karena meskipun disediakan piring, mahasiswa lebih suka menggunakan lunchbox karena bisa dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir tentang fasilitas, apakah fasilitas sudah memadai untuk menunjang kebersihan kantin? Menurut ibu pemilik kantin, tempat sampah sudah sangat mendukung, namun masalah saluran pembuangan air masih kadang bermasalah. Ibu kantin juga berharap agar lebih banyak disediakan wastafel di berbagai tempat di GKU2 yang merata. Wawancara IPST. Di sini kami menggunakan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah menurut Bapak, apakah penanganan sampah di area kampus Jatinangor sudah bagus? Untuk yang kedua, apakah berapa banyak sampah wadah makan atau minum sekali pakai itu yang biasanya masuk? Dan untuk yang ketiga adalah apakah ada kendala dalam proses pengolahan? Untuk pertanyaan pertama, kami dapat informasi bahwa penanganan sampah itu
IPST itu hanya sebagai pengelola sampah yang mengelola sampah tersebut dan juga menarik sampah tersebut dari total sampah sekitar tidak ngor. Jadi untuk penanganan sampah itu sendiri bukan area yang tepat di bawah IPST, bukan area IPST. Dan untuk pertanyaan kedua, diketahui bahwa sebagian besar sampah yang masuk adalah sampah anorganik, sekitar 70 atau 75% sampah tersebut adalah sampah organik. Meskipun pihak IPST tidak memiliki data spesifik tentang jenis sampah organik masuk, dengan jumlah orang di kampus dapat diduga bahwa kemasan sekali pakai merupakan bagian yang signifikan dari kisaran 75% itu. Sehingga di sini bisa kita pastikan bahwa pengurangan kemasan makanan atau minuman sekali pakai akan memiliki dampak. Lalu untuk pertanyaan ketiga, untuk IPST tidak ada kendala dalam proses pengolahan sampah mereka. Berikut adalah solusi yang kami tawarkan, yaitu yang pertama mengajak, mulai dari diri sendiri, kemudian mengajak orang terdekat seperti teman atau saudara untuk membawa bekal atau alat makan pribadi, terutama ketika berada di area kampus. Yang kedua, ada menyuarakan dan mengedukasi. Hal ini bisa berupa mendukung melalui postingan media sosial atau men-share postingan orang lain mengenai lingkungan yang bersih. Kemudian yang terakhir ada fasilitas yang mendukung. Dalam hal ini, pihak kampus dapat meningkatkan fasilitas, terutama di daerah-daerah padat penduduk atau di daerah kantin untuk menyediakan lebih banyak wastafel agar mahasiswa mudah untuk mencuci alat makainya sendiri dan juga tentunya kebersihan yang terjaga. Poster yang berjudul Bawa Wadah Kurangi Sampah ini kami buat sebagai media komunikasi populer untuk mengomunikasi isi dari proyek kami yang berjudul Edukasi Penggunaan Wadah Pribadi untuk mendukung pengurangan sampah di lingkungan kampus ITB Jatinangor secara singkat. Di poster ini kami sudah menulis latar belakang mengapa kita harus menggunakan wadah makanan, wadah minuman, dan alat makan pribadi, manfaat dalam penggunaan wadah makanan, wadah minuman, dan alat makan pribadi, dan solusi untuk melakukan dan menyebarkan penggunaan wadah makanan, wadah minuman, dan alat makan pribadi. Latar belakang dari proyek kami ini adalah melimpahnya sampah plastik di Indonesia. Sampah plastik adalah sampah terbesar kedua di Indonesia, mencapai 18% dari total seluruh sampah Indonesia. Dari jumlah tersebut, 40% berasal dari sampah kemasan makanan, minuman, dan alat makan sekali pakai. Dari pengamatan kami di lingkungan kampus ITB Jatinangor, sampah kemasan masih sangat banyak ditemukan. Kami juga menjelaskan mengapa menggunakan wadah pribadi itu penting. Pertama, menggunakan wadah pribadi membantu mengurangi sampah kemasan, terutama plastik. Kedua, menggunakan wadah pribadi juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya berlebihan yang diperlukan untuk memproduksi kemasan makanan dan minuman sekali pakai. Ketiga, menggunakan wadah pribadi juga dapat mengurangi polutan yang dihasilkan selama proses produksi, distribusi, hingga pembuangan kemasan. Dan yang terakhir, menggunakan alat makanan, botol minum, dan wadah makanan yang bisa digunakan kembali jauh lebih hemat dan ramah lingkungan dibanding terus membeli produk sekali pakai. Kami juga memberikan beberapa solusi untuk melakukan dan menyebarkan penggunaan wadah pribadi. Yang pertama adalah mengajak diri sendiri untuk menggunakan wadah pribadi dan orang terdekat untuk menggunakan wadah pribadi. Yang kedua adalah menyuarakan dan mengedukasi komunitas dan lingkungan sekitar tentang pentingnya pengurangan sampah. Dan yang ketiga itu meningkatkan fasilitas yang mendukung. Kemudian dari presentasi kelompok kami tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sampah dan limbah pakaian sehari-hari selalu menjadi masalah yang ada di Indonesia, tidak terkecuali kampus terbaik sekalipun. Sampah anorganik, terutama sampah alat makan sekali pakai, menjadi masalah yang jika dibiarkan akan berdampak pada produktivitas kampus. Oleh karena itu, kami Envision melalui poster yang menarik dan informatif serta media sosial agar dapat menjangkau dalam skala luas. Berharap warga kampus teredukasi akan bahaya sampah sekali pakai dan pentingnya membawa alat makan pribadi. Dan sekian dari kami, kelompok Envision. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.